warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, Pak Kais. Siang. Pertama, barangkali yang harus kami sampaikan adalah ucapan terima kasih banyak Bapak atas perkenan waktu yang Bapak sediakan bagi kami untuk membantu kami menyelesaikan tugas dari salah satu rangkaian pendidikan guru penggerak tahun 11 ini, Pak. Karena pada kesempatan ini kami sedang mempelajari modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Bapak. Maka dari itu, izinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan, Bapak, dan barangkali Bapak berkenan menjawab pertanyaan yang kami sampaikan. Oke. Ya, yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah ini, Pak? Oke. Yang saya pahami, dilema etik itu adalah suatu kejadian di mana ada dua pihak, dua kepentingan yang tujuannya sama-sama benar, tetapi proyeksi titik pandangnya mungkin berbeda sehingga timbul semacam perbedaan, semacam konflik, padahal tujuannya sama-sama baik. Nah, tentu saja hal tersebut biasa terjadi karena di sekolah itu terdiri dari berbagai elemen yang melibatkan banyak orang, banyak manusia, banyak kepala, banyak gagasan, sehingga hal tersebut muncul. Nah, ini diidentifikasi oleh saya ketika menjalankan tugas bahwa kejadian ini memang sebuah kenyataan yang harus ditangani secara bijak supaya tidak berdampak negatif ke depannya. Jadi proses identifikasinya ya sambil berjalan aja proses pelaksanaan tugas sehari-hari. Dan begitu ditemukan, maka itu ditandai bahwa ini terjadi sebuah konflik, sebuah dilema di dalam menyikapi pekerjaannya yang mungkin dalam konteks tugas teman-teman itu disebutnya dilema etik. Siap, Bapak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan seperti yang tadi telah disebutkan, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, prosedur yang biasa dilakukan oleh saya untuk mempertemukan pihak-pihak yang mengalami dilema tersebut untuk berdialog, mencari titik temunya di mana, perbedaan pendapatnya di mana, sehingga terkesan itu terjadi sebuah dilema. Jadi saya lebih suka melakukan pendekatan dialog dari hati ke hati antar pihak-pihak yang mengalami dilema tersebut. Itu. Ya. Selanjutnya Bapak barangkali berkaitan dengan pertanyaan 2 tadi, lebih kepada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang barangkali biasa Bapak lakukan selama ini pada langkah dilema etika. Ya, prosedurnya setelah saya mengidentifikasi adanya dilema etik, saya mengundang pihak-pihak yang mengalami kejadian tersebut untuk bertemu di dalam satu waktu dan tempat yang disepakati. Jadi ada waktu khusus untuk membicarakan hal tersebut. Jadi tentu ini harus disepakati oleh ketiga belah pihak. Jadi pihak-pihak yang mengalaminya dan saya selaku pimpinan dalam mengatasinya. Jadi kalau sudah ada ketemu, maka ditetapkanlah jadwal, waktu maupun tempat untuk melaksanakan proses penanganan dilema tersebut. Ya, siap Bapak. Terima kasih, Pak. Berkaitan juga Pak dengan hal tersebut, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut?
Ya, cara efektif adalah dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyampaikan argumen masing-masing, untuk menyampaikan permasalahan masing-masing. Kalau hal tersebut dianggap sebagai sebuah permasalahan, jadi hal tersebut cukup efektif untuk mempertemukan dan menumbuhkan kesadaran bahwa di balik kejadian yang terkesan bertentangan itu ternyata ada satu garis benang merah, garis temu antara pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut. Kira itu cukup efektif dengan diskusi 3 arah itu, pimpinan, pihak 1 dan pihak 2 gitu. Ya. Kemudian Bapak barangkali pernah Bapak alami hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam Bapak mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi kan? Tantangannya mungkin di awal ketika masing-masing merasa benar sendiri. Oh, ya. Nah, itu tak tantangannya. Persepsi benar sendiri. Karena masing-masing benar, tapi titik sudut pandangnya berbeda, seolah-olah yang ini benar, yang lain salah. Padahal sebenarnya kedua pihak tersebut tujuannya sama-sama baik, sama-sama ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan kebaikan, tapi titik pandang yang berbeda, sehingga seolah-olah terjadi pertentangan. Jadi kendalanya di situ di awal saja, tapi setelah proses dialog terjadi, saling memahami alasan masing-masing, argumen masing-masing, maka di akhir proses dialog atau di akhir proses pembahasan, maka disampaikan sebuah titik temu bahwa memang sebenarnya tidak ada masalah di balik peristiwa tersebut. Ya. Pak. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau mungkin Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau punya sebuah waktu khusus untuk menyelesaikannya? Ya, saya lebih suka diselesaikan di dalam waktu khusus yang disepakati oleh pihak-pihak, tempat dan waktu yang khusus. Tapi untuk kasus-kasus yang sederhana, kadang-kadang langsung di tempat juga. Jadi fleksibel lah, tergantung berat ringannya, tergantung permasalahan yang terjadi. Kalau perbedaannya sedikit-sedikit, langsung saja di tempat ditangani. Tapi kalau memerlukan pemikiran yang lebih, maka disepakati oleh seluruh pihak untuk menentukan jadwal khusus. Siapa Pak? Jadi fleksibel Pak ya? Fleksibel. Selanjutnya Bapak, ini pertanyaan nomor 7. Selama Bapak mengalami hal-hal tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi kan? Ya, untuk beberapa kasus bisa cukup diatasi oleh saya selaku pimpinan, tapi untuk kasus-kasus tertentu saya juga kadang-kadang melibatkan pihak lain, Wakasek atau komite, jadi tergantung permasalahannya. Nah, saya tidak sungkan-sungkan untuk melibatkan mereka supaya jadi juga pembelajaran bagi yang lain bahwa kejadian seperti ini bukan sesuatu hal yang tabu, bukan sesuatu hal yang negatif. Perbedaan pendapat, perbedaan gagasan, perbedaan ide, kalau sudah dipertemukan di dalam satu kerangka pikir, maka itu bisa bermanfaat bagi semuanya. Iya, Bapak luar biasa Pak. Terakhir, silakan nih Pak. Baik, pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, apakah ada pembelajaran yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan dilema ini? Ya, pembelajarannya itu di balik perbedaan itu ada sebuah hikmah untuk saling memahami bagi para pihak yang terlibat di dalamnya.
baik bagi para pihak maupun bagi orang lain yang ikut serta di dalam proses penanganan. Tadi di pertanyaan sebelumnya kan saya kadang-kadang juga melibatkan Wakasek atau orang lain, komite untuk menangani itu. Jadi itu terjadi pembelajaran bagi pihak-pihak yang mengalami perbedaan pendapat, bagi saya sendiri sebagai pimpinan, kemudian bagi pihak-pihak lain yang membantu, bahwa dilema etik itu adalah sebuah potensi sebenarnya, bukan sebagai sebuah masalah yang akan mengganggu. Justru itu ada potensi besar yang bisa meningkatkan pemahaman lebih, sehingga kedepannya diharapkan semua elemen di sekolah itu tumbuh rasa memiliki, ikut memikirkan apapun yang terjadi di sekolah, dibicarakan bersama, diatasi bersama, dipecahkan bersama, sehingga sekolah ini bukan hanya milik kepala sekolah dan milik segelintir guru, tapi milik seluruh elemen yang ada di sekolah. Baik, terima kasih Bapak untuk jawaban-jawabannya, sangat luar biasa. Itu semua menjadi pembelajaran bagi kami sekalian selaku CGP, sekaligus juga bagi diri kami pribadi sebagai seorang guru. Oke, Bapak juga ikut bahagia bahwa ada di antara teman-teman Bapak yang punya semangat untuk maju terus menjadi sosok-sosok sentral yang bisa jadikan contoh bagi guru-guru lainnya melalui program CGP ini. Selamat, semoga sukses sampai tujuan nanti menjadi guru penggerak pada waktunya. Amin, amin. Bapak sehat selalu Bapak. Amin. Senantiasa menginspirasi kami. Sukses terus Bapak. Ya, terima kasih. Barangkali itu ya Pak Amin. Terima kasih banyak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.